Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Labib Afwazan NIM 61, yang kedua Mas Ahmad Syaifuddin NIM 71, dan yang ketiga Mas Habib Ahsanul Huda NIM 87. Di sini insya Allah kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Jalur Advokasi. Yang mana di dalamnya terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama proses legislasi dan litigasi, yang kedua proses politik dan birokrasi, dan yang ketiga proses sosialisasi dan mobilisasi. Langsung saja ya teman-teman ke pembahasan yang pertama, yaitu legislasi dan litigasi. Advokasi legislatif ini dapat diartikan sebagai aktivitas advokasi yang dilakukan dalam proses perundang-undangan. Menurut Karen K. Kirsch-Assmann 1993 menyebutkan, selain case advokasi dan kelas advokasi, juga ada jenis legislatif advokasi. Jenis legislatif advokasi ini mirip dengan case advokasi, di mana legislatif advokasi ini memerlukan upaya legislasi untuk kebaikan masyarakat atau warga negara. Secara khusus, advokasi merupakan usaha untuk merubah legislasi yang menguntungkan masyarakat. Keterlibatan advokasi dalam satu usaha pembuatan undang-undang adalah agar dapat disetujui sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus juga mengandung usaha untuk mengalahkan rancangan undang-undang yang mengandung pertimbangan berbahaya. Legislatif advokasi ini merupakan bagian tanggung jawab yang sangat penting karena begitu banyak kebijaksanaan yang berkaitan dengan rakyat yang dibuat di lembaga legislatif, sehingga sangat tidak mungkin untuk mengabaikan atau tidak memilih perhatian terhadap legislatif advokasi ini. Menurut Karen K. Kirsch-Assmann, dalam mengintervensi pembahasan sebuah rancangan undang-undang ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, mengembangkan dan merevisi undang-undang. Yang kedua, mengidentifikasi, mendapatkan pendukung rancangan undang-undang. Yang ketiga, memperkenalkan rancangan undang-undang. Yang keempat, bekerja dengan kelompok-kelompok kepentingan untuk meluaskan dukungan rancangan undang-undang. Yang kelima, mempengaruhi pertimbangan komite legislatif. Begitu kiranya tahapan-tahapannya. Yang kedua, litigasi. Litigasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-loss solution. Prosedur penyelesaian perkara yang dilaksanakan di pengadilan atau litigasi lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara pidana, sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara pidana atau dalam kurung KUHP. Penegakan hukum perkara KDRT melalui litigasi berarti sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan ketentuan pasal yang mengatur berada di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT. Yang ketiga, non-litigasi. Non-litigasi dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif dispute resolution atau dapat disingkat ADR, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat, seperti contoh musyawarah keluarga, musyawarah adat, musyawarah desa, dan sebagainya. Dalam diskresi aparat penegak hukum di tingkat penyidikan diperkuat dengan terbitnya surat kepolisian tentang penegakan kasus melalui alternatif dispute resolution atau ADR, yang mana berbunyi pertama, berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikut sertakan RT atau RW setempat. 2. Hormati norma hukum, norma sosial, adat istiadat, serta asas keadilan. Yang ketiga, tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan polisi masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme hukum adat. Dalam perkembangan wacana teoretik maupun perkembangan pembaruan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana atau penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini jauh lebih efektif dan efisien, sebabnya pada masa belakangan ini perkembangan berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada keengganan dari perempuan korban KDRT untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Biasanya itu muncul rasa malu, aib, dan martabat sering membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mereka itu tidak ingin orang lain tahu, begitu kiranya. Mereka juga dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka, terlebih jika mereka secara ekonomi mengalami ketergantungan terhadap si pelaku kekerasan. Timbul kekhawatiran mereka ketika tidak dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara. Ketidaksetujuan pihak keluarga atas gugatan pidana yang diajukan oleh perempuan korban kekerasan juga sering menjadi alasan mengapa perempuan enggan memproses kasus kekerasan yang dialaminya. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pun tidak jarang malah membuat dendam antara keduanya. Persoalan ini setidaknya menjadi indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. UU KDRT ini dinilai oleh beberapa pihak masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. Begitu kiranya. Selanjutnya yang proses politik dan birokrasi yang akan diterangkan oleh Mas Ahmad Syaifuddin. Selanjutnya yaitu mengenai politik dan birokrasi. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yang maknanya negara atau kota.
Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam artian hubungan itu timbal aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan, dan akhirnya kekuasaan tersebut. Tetapi politik juga bisa dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan dan kekuasaan pemerintah dalam mengatur konflik yang menjadi masalah tersebut serta kemudian kekuatan massa rakyat. Ada beberapa konsep politik dasar yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Di antaranya, klasik menurut Aristoteles mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Yang kedua yaitu kelembagaan menurut Max Weber. Politik itu segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu mengenai kekuasaan. Menurut Robson, politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan ataupun menentang adanya pelaksanaan kekuasaan. Yang keempat, fungsionalisme. Menurut David Ashton berpendapat, politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Yang kelima yaitu konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan politik merupakan suatu kegiatan guna mempengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha dan mempengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Sedangkan birokrasi adalah instrumen penting bagi setiap negara, apalagi bagi masyarakat modern. Keberadaan birokrasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan lagi. Sebab di mana ada negara pasti ada birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara atau pemerintah untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyat. Menurut Michel G. Roskin, bahwasanya terdapat 4 fungsi birokrasi. Di antaranya fungsi administrasi yang berfungsi untuk mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atau undang-undang tersebut oleh eksekutif. Yang kedua yaitu fungsi pelayanan yang nantinya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Yang ketiga yaitu fungsi pengaturan yang dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi pengumpulan informasi yang didasarkan 2 tujuan pokok, yaitu apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru. Pada hakikatnya itu birokrasi merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses penetapan tujuan tersebut merupakan politik dan menjadi kewenangan dari pejabat politik. Dengan demikian, setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Hal ini akan membuat birokrasi pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh dari beberapa kelompok ataupun golongan tertentu. Birokrasi di setiap negara sesungguhnya adalah instrumen yang sangat penting dalam masyarakat modern. Birokrasi adalah konsekuensi logis dari tugas utama negara ataupun pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya, dan seharusnya birokrasi tidak dimaknai oleh segelintir masyarakat sebagai sesuatu yang yang terbelit-belit ataupun menyulitkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Labib. C. Sosialisasi dan mobilitas. A. Sosialisasi. Sosialisasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang individu belajar tentang sikap-sikap, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang dianggap tepat oleh masyarakat atau suatu kebudayaan tertentu. Dalam arti lain, sosialisasi terjadi melalui interaksi individu dengan individu lainnya. Individu di sini belajar sesuatu dari orang-orang dekat seperti keluarga, teman, guru, dan orang-orang yang berada di lingkungannya. Ada beberapa proses dalam sosialisasi, yaitu proses internalisasi, proses sosialisasi, dan proses inkulturasi.
Proses internalisasi merupakan suatu proses panjang dan berlangsung seumur hidup. Proses sosialisasi merupakan proses seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku kelompoknya. Proses inkulturasi merupakan proses pembudayaan seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat. Bentuk-bentuk sosialisasi: sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, sosialisasi formal, dan sosialisasi non-formal. Tahap-tahap sosialisasi: tahap persiapan atau preparatory stage, tahap meniru atau play stage, tahap siap bertindak atau game stage. Tahap penerimaan norma kolektif. B. Mobilisasi. Mobilisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gerakan berpindah-pindah atau kesiapsiagaan untuk bergerak. Sedangkan secara etimologi, mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari tempat ke tempat yang lain. Bentuk-bentuk mobilisasi sosial: mobilisasi horizontal, mobilisasi vertikal. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. A. Status sosial. 1. Keadaan ekonomi, situasi politik, dan kependudukan atau demografi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.